Jadi harapan Om Pur di pushback yang sekarang tuh gimana? Ini eksploitasi anak. Dia udah memilih tuh. Ini kayaknya baru di sini nih Om Pur ngomong nih. Hei, Om Pur, Halo. gimana kabarnya Om? Oh, selalu bagus. Dibuka aja nggak apa-apa Oke. Om. Kita sudah sesuai protokol ini. Oke, siap. Kita sudah cek suhu, Ya. segala macam sudah kita Ya, jadi aman. insya Allah Ya, aman. oke. Jadi saya buka nggak apa-apa ya? Gak Oke, apa-apa. siap. Sebelumnya Om, Ya. saya turut berduka cita Ya. atas kepergian ibunda tercinta Om. Ya, terima kasih. Semoga almarhum ditempatkan di sisi yang Amin. terbaik. Oke, terima kasih. Ya Om. Ih, Oke. gimana nih Om? Kayaknya banyak yang kangen ya. Wah, Banyak yang kangen sama Om Pur nih. dulu ini kan cuman baru 1 bulan kan kita break tuh. Memang karena memang biasanya kan akhir tahun kita break ya. Jadi sebenarnya baru 1 bulan aja. Jadi Tapi nggak bisa Om. Kita kangennya udah, waduh udah kayak nggak ada balapan 2 tahun 3 tahun ini. berarti itu sudah masuk di candu namanya. Udah candu sebenarnya. ya? Candu. Jadi Kecanduan GCC Iya. ini kita semua nah itu nih. yang bahaya kan di situ loh kecanduan itu. Tapi kita tetap akan running lagi setelah nanti PSBB selesai. Oke, Iya, gitu ya. Om Pur, Yes. sebelumnya mau nanya-nanya dulu nih. Oke. Om Pur kan salah satu pelopor pushback Mm. di Indonesia. Wow. Ya, siapa yang Itu nggak kenal terlalu. Om Pur GCC ya kan? Awal Iya. mulanya gimana sih Om GCC itu terbentuk? Ya, sebenarnya GCC itu kami dulu sebenarnya fokusnya di BMX sebetulnya. Karena itu kami pakai untuk pembinaan atlet-atlet di BMX. Oke. Kami lebih menggarap dulu itu segmen yang kalau bahasa kejuaraan itu kan ada yang namanya Tarkam sama yang kejuaraan Tarkam nasional. itu antar kampung ya. Tarkam antar kampung, Oke. pasar Tinggol. Kami lebih Pasar main di Tinggol. sirkuit-sirkuit seperti itu karena sebenarnya banyak talenta-talenta yang memang lahirnya dari situ dan itu terbukti. Jadi ada satu pembalap itu yang dari Blitar yang dulu itu tahun 2015 ya atau 2016 masih main di sirkuit Ganjuran dulu setahu saya. 2015. Iya, Pushbike. bukan BMX. Oh, BMX. Dia main Oke. Ganjuran, masih mengikuti Tarkaman tapi terus nasibnya mungkin bagus ya. Sehingga Heeh. 2018 itu langsung 2017 langsung naik ke pelatnas, 2019 langsung bisa ikut Asian Games. Wow. Saya Itu menyaksikan dari sendiri, ya. Ganjuran itu. Iya, Wih. dia lahir dari balapan Tarkam itu, dari lahir Oke. balapan Tarkam itu terus akhirnya saya menyaksikan sendiri dan saya sangat terharu karena dulu pas BMX Asian Games saya kan juga ikut salah satu jadi Panitia. volunteer. Volunteer. Ya, Gokil bagian juga itu. nih Om Pur nih. Saya gantian Om Untung dulu MC-nya saya. Oh, Jadi- gitu ya. Jadi saya agak terharu. Lahirlah terus akhirnya apa itu dari 2000 mulainya resminya tahun 2014 itu. Tapi 2015 saya mulai serius. 2015 sudah ada pushback. 2015 Sudah ada Om pushback. Pur sudah mengadakan kejuaraan pushbike. Tapi bareng sama BMX. Oh, barengan sama Eh, BMX. Iya, kan ada rhythm itu kan ada di situ. Oh, Dulu Ritem. pesertanya banyak, 5 orang. Wah, banyak sekali kayaknya itu Om. 5 orang ya. Kalau sekarang sedikit ya Om, 300. 5 orang dulu. Jadi perjalanan GCC mah dari 5 orang itu. Jadi dan dulu orang nggak ngeh itu pushback itu apa gitu. Malah diketawain ya Om ya. Ini Diketawain. sepeda apaan Sudah kayak apaan gini ya. nih. Kan nggak jelas gitu tapi kan saya memang fokusnya memang itu tak pakai di persiapan anak biar naik ke BMX bukan ke yang lain-lain gitu. Oh, jadi sebenarnya Om Pur mengadakan balapan pushbike untuk mempersiapkan atlet BMX sejak dini. Betul, iya. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau BMX itu mulainya di umur berapa sih Om? Kalau BMX mulai dari challenge boy 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Oh, itu udah itu umur pushbike udah ada itu ya. Udah ada. Harusnya kalau bisa udah ketuaan, harusnya Udah naik BMX. Cuman harusnya langsung kita- naik BMX ya. Iya, tapi Kayak kan kita Guido tetap- Farel ya. Iya. Tapi tetap kita pertahanin karena dia mungkin kita pakai sebagai aja duta pushbacknya Indonesia. Duta itu. pushbake Indonesia. Berarti pertama kali balapan pushbake diadakan di Indonesia itu Om Pur ngadain tahun 2016
2015 awal. 2015 awal. Sudah ada itu di kalau buka di YouTube mungkin ada tapi cuplikannya aja itu. Wow. Itu 2015 awal. Dia dari 5 orang itu dulu. Dari 5 orang masih ingat nggak Om? Mungkin nanti dia nonton. Oke, saya ingat dia. 5 orang itu. Yang balap itu ada itu Ray Naila Wibowo itu Repo Naila Wibowo, terus ada Hiroshi kan sudah masuk Hiroshi masuk ya. Sudah masuk, terus ada siapa itu temannya anaknya Om Andi itu siapa itu, anaknya pembalap motocross ada, terus ada beberapa juga yang anak BMX yang ikut 2 orang, tapi saya agak lupa, tapi setahu saya itu hanya 5 orang itu. Hanya 5 orang itu ya. Lalu makin kesini makin ramai ya. Ya, terus semakin kesini semakin ramai. Kan sudah ramai nih. Pushback kan udah ramai banget lah ini, ibaratkan. Ya? Udah ngehip ya. Udah ngehip gila ini. Sumpah Om, aku aja member KBP itu udah membludak sebenarnya kan. Itu salah satu faktornya kan Om Pur ya kan. Jadi KBP pun berterima kasih ke Om Pur karena sudah mempelopori pushback di Indonesia. Jadi harapan Om Pur di pushback yang sekarang tuh gimana Om? Karena kan kita tahu sendiri nih Om, sekarang itu kalau bisa kita lihat dan kita perhatikan ya Om ya. Mungkin Om Pur juga sangat memperhatikan. Ini jadi kayak main mahal-mahalan sepeda ya Om. Om ngerasain hal itu nggak ya? Iya, jadi saya sebetulnya sudah merasa bahwa pushback yang kami kembangkan sudah agak melenceng dari tujuan awal saya. Jadi saya itu dulu ketika di awal itu pengen menjadikan pushback itu sebagai olahraga selain untuk mempersiapkan jenjang ke BMX juga salah satu olahraga yang murah yang terjangkau gitu loh. Jadi olahraga yang bisa dijangkau semua orang. Semua kalangan. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa apa itu kadang-kadang pushback sekarang ya kalau semakin kesini ya itu kan memang sudah seperti kayak gaya hidup orang, gaya hidup lifestyle ya lifestyle, terus dan juga serbuan part-part baru itu kan memang selalu ada. Jadi ya memang tidak bisa dipungkiri sebetulnya, dan itu memang di dunia racing manapun akan sama seperti itu. Tetapi apa itu saya kalau selalu memberikan edukasi juga bahwa sebenarnya pushback tidak harus mahal. Wah itu dia. Ya kan tidak harus mahal, tetapi ya apa boleh buat. Karena gengsi ketemu balapan. Nah itu, udah. Kalau racing memang akan seperti itu. Jadi nggak hanya pushback saya kira, baik itu di motor, baik itu di downhill, baik di BMX juga kan sama seperti itu. Jadi part-part itu akan menjadi penghias si sepeda ini ya. Jadi karena orang balapan itu versi saya itu ada 3 menurut saya. Versi Om Pur balapan itu ada 3 nih. Orang ikut balapan itu ada 3 ya. Orang yang pertama itu orang yang asal berangkat ya. Yang penting anak asal berangkat. Ada kan yang seperti itu? Star. Ada ya kan star. Yang kedua dia memang betul-betul ngejar prestasi. Dia apa itu namanya mempersiapkan latih segala macam, mempersiapkan semuanya sehingga dia nanti berusaha untuk jadi pemenang. Dan yang ketiga ini biasanya karena sponsor udah banyak dia ajang untuk memamerkan sponsor. Karena kan sebetulnya sponsor nggak perlu juara ya. Ya betul. Ya yang penting eksis saja. Yang penting eksis, menjual. Iya. Ya kan. Di mana-mana datang kan gitu. Iya, di mana-mana datang, di mana-mana disebut. Ya itu yang baik. Ada 3 itu yang sehingga ya udah nggak bisa dipisahkan lagi. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, itu udah hanya peserta. Udah terserah peserta mau sepeda harga 20 juta. Iya. Karena pushback itu setauku paling mahal ada yang 17 juta Om. Iya betul, gila ya. Setauku ya, kalau salah dikoreksi aja. Ini sepeda anak 17 juta dulu Om. Saya cerita sedikit Om. Dulu tuh saya tahu pushback di Hartono Mall. Ya kan? Jadi ada brand tertentu. Saya lihat di mall itu harganya sekitar 1.100.000. Saya pikir sepeda apaan mahal banget Om. 1.100.000 sepeda anak kayak gini kan. Wah ya sudah tuh saya beli akhirnya buat dastan. Saya beli, saya bawa tuh ke KBPY ya kan. Saya udah sombong tuh Om. Sombongnya gini, wah anak sepeda gua mahal. Pas saya datang sih ternyata itu yang paling murah Om.
Ternyata ada yang lebih mahal. Wah, saya bilang wah. Habis itu saya nggak tahu ada upgrade lagi ya. Wah, itu perjalanan karir Dastan tuh kan. Iya. Ya memang ya tadi memang tidak bisa dipungkiri memang serbuan part itu memang tidak bisa dipungkiri. Tapi memang apa itu saya juga gini kalau di GCC itu kan saya berkacanya sebenarnya kalau di eventnya itu memang inginnya kayak balap motor race Indonesia. Jadi kami berharap apa itu tidak hanya kami aja yang istilahnya mencari ada profitnya di situ, tapi harapannya nanti misalnya banyak pro student yang masuk, terus banyak juga vendor-vendor aparel-aparel yang masuk ke situ, sehingga mereka bisa membuat seperti ekosistem gitu. Jadi semuanya bisa bisa hidup dari sini, sehingga itu kan lebih panjang umurnya. Jadi tidak hanya satu aja organisasinya, tapi semuanya yang ada di situ bisa hidup sehingga kayak ekosistem gitu. Kayak semacam lingkupnya bisa dimanfaatkan, bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak, maksud Om Pur mungkin ya. Iya, jadi orang yang datang pun, orang ortu yang datang pun mungkin tidak hanya mengantar balapan saja, bisa dia dengan standnya menjual produknya. Makanya kalau itu kan kalau di balapan kan ada apa itu nama tim, mereka kadang-kadang bingung, saya bilang saya aja usaha orang tuanya apa, agar mereka juga kesebut di situ juga. Kan kalau semua bisa hidup dari situ kan enak banget kan, betul. Kan? Jadi sebuah ekosistem yang saling menguntungkan gitu. Betul. Gitu. Selain itu juga bisa mempromosikan usaha apa yang kita punya. Apalagi kan kalau anaknya berprestasi kan Om, pasti kan misalnya Dastan gitu kan dari tim Flash Jersey ya kan, kan tersebut tuh. Pasti otomatis kan orang akan notice, wah ada Flash Jersey nih, Flash ya. Contohnya gini, kalau balapan itu kan sebetulnya kalau orang balapan tuh mengandalkan reward dari prize money itu saya tidak bisa hidup. Semua balapan motor, balapan MotoGP, motocross tidak bisa hidup. Mereka hidup memang dari sponsor pembalapnya itu. Iya sih, benar. Valentino Rossi nggak mungkin kan, dia ngandalin uang prize money-nya berapa? Nggak mungkin. Prize money per event berapa? Juara satunya kan tidak cuma dapat mobil BMW dijual satu race habis. Padahal mereka harus menjalani 18 race. Iya, betul. Mereka akan hidup dari akhirnya kan mereka menjual dirinya sendiri, nge-branding dirinya sendiri. Cuman kalau di pushback yang harus kita garis bawahi juga, kadang-kadang ada stigma, wah ini eksploitasi anak, kan ada juga seperti itu. Tapi ya itu kembali lagi saya kira. Tapi kalau menurut saya tuh enggak ya Om. Enggak ya. Kalau menurut saya ya Om. Iya. Gara-gara pushbike Om. Jujur aja nih, saya jadi bisa main sama Dastan Om. Iya betul. Jadi bukan hanya mungkin kalau orang lihat pushbike jadi kayak eksploitasi anak, itu kalau saya sih salah besar ya. Iya. Kecuali emang orang tuanya berambisi sangat besar gitu, saya nggak tahu kan orang tua masing-masing ya. Iya, cuman kalau saya pribadi sih, saya jadi banyak waktu buat Dastan Om. Karena kan kompetisi ya. Kompetisi itu berarti kan mengajarkan anak siap kalah. Betul, siap menang siap. Karena kalau menang itu sudah jadi kepastian. Dalam artian kita datang sudah siap menang. Tapi kalau kalah siapa yang mau siap Om? Menurut saya kita datang nggak ada yang siap untuk kalah. Tapi kita belajar untuk menahan kekecewaan ketika kita kalah. Lalu kita bisa belajar sih Om. Memang memang euforia balapan itu kadang-kadang beda dengan lomba yang lain. Saya senangnya kalau balapan itu kan sebenarnya lomba yang terukur. Iya benar. Artinya yang menang sama yang kalah itu kan ditentukan oleh ridernya sendiri, oleh peserta sendiri. Beda kalau lomba nyanyi atau lomba menggambar ya. Bisa. Kadang-kadang kita akan perang sama dewan juri. Perasaan Om, anak ini ada amplop Om. Tolong anak saya dimenangin Om. Bisa juga kan. Tapi kalau kayak olahraga terukur seperti balapan, renang, itu kan memang yang menentukan adalah dia sendiri. Si atletnya sendiri. Apalagi kalau di pushback itu kan anak-anak belum kenal yang namanya teammate, yang misalnya 2 orang satu grup, yang satu harus belum nalar. Betul, mereka fight dari awal sampai akhir, betul fight. Kadang-kadang mereka bodo amat lo di mana, gua di mana, pokoknya garis finish gua harus menang. Betul gitu. Dan itulah sebenarnya keunggulan balapan pushback itu ada di situ itu. Jadi lebih dari dini dia
lebih belajar bertanggung jawab untuk karena dia udah memilih toh. Betul. Aku ingin milih balapan Pak kan. Kalau kamu harus balapan ya harus sungguh-sungguh kan. Kalau enggak ya hanya jadi penggembira aja. Iya, mau ngapain? Betul. Kayak kemarin Dasan aku tanyain di podcast sebelum ini. Dasan balapan seneng nggak? Dia bilang seneng sekali. Jadi emang Dasan seneng balapan, terus ya aku support dengan latihan yang benar. Jadi kan semuanya dapat. Betul, betul ya. Dasan juara umum gak sih Om? Ya kan besok masih ada putaran terakhir ya? Kita udah kan ngunci masih ya? ada Rene apa itu final round masih ada. Oh gitu. Iya kan. Ngomong-ngomong, jadwal kami sebenarnya kan main itu awal Maret sebenarnya kan main di final round. Ingat ya? Terus di round satunya 2021 baru kan main di akhir Maret. Oh gitu, sebelum puasa ya Om? Iya, tapi ini kan masih saya belum tahu nanti kaitan dengan PSBB ini bagaimana nanti. Ngomong-ngomong pelajari. Ngomong-ngomong final round nih Om. Iya. Kemana aja sih? Apanya? Kemarin kok tiba-tiba kita nggak balapan nih Desember nih. Ya PSBB tadi. PSBB. Gak, kemarin ada miskomunikasi sebetulnya, tapi sudah berusaha kita selesaikan. Alhamdulillah sudah selesai ya. Tetap running. Kalau saya sih dari awal memang mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat kan. Jadi terhadap peserta ya, terhadap semuanya. Jadi tetap akan kita mainkan di final round. Pertimbangan saya gini, kenapa kok final round harus kita mainkan? Karena kan beberapa rider itu sudah mulai dari awal. Jadi mereka sudah menabung nilai nih, kalau tiba-tiba diputus terlalu ekstrim bagi saya, makanya terlalu mainkan. Disakiti hatinya. Dan kita semua udah nyiapin juga trofinya kan limited juga, jadi sudah kita kayak kondisikan. 2019 ya Om ya. Memang kita desain spesial hanya untuk 12 pembalap aja dan itu memang desainnya beda dengan yang kita buat tapi ketika di Om Pur tahu nggak sih? Kita KBPY itu kemarin sangat khawatir sebenarnya Om. Gitu. Khawatir dalam artian kan kelas kita kan terbatas tuh. Om tahu kan? Kelasnya KBPY, kategori KBPY kan tidak sebanyak Om Pur. GCC ya. Ya, GCC. Kemarin itu kita sampai ada 12 kelas Om. Iya toh. Iya Om. Bahkan dalam artian kita mikirin kayak Raiders kita Farel, terus Kido Ricci, terus yang angkatan 2012, 2011. Ini kalau sampai Om Pur putus terus mereka gantung sepeda dong ya kan. Kita mikirin itu. Terus akhirnya kita buat. Jadi di KBPI itu sampai kita buat 7 series Om. 7 series luar biasa ya. 7 series karena kita kepikiran GCC nih. Tadi kan aku mau buat cuma 3 series. Kita cuma mau buat 3 series. Karena kan capek ya kayak gitu capek, kan kalau kita kan komunitas ya Om. Mau buat 3 seri terus ada hal-hal yang tidak terduga. Akhirnya kita buat 7 series dengan 12 kategori. Wah, berat sekali. Berat, hampir tiap bulan balapan loh itu ya. Iya, tapi series pertama akhirnya kita postpone ke series kedua di Februari karena PSBB ini. Aduh ya ampun, semoga cepat selesai nih. Gimana lagi memang ya harus kita jalani saya kira. Tapi berita baiknya sih kelihatannya beberapa olahraga kan mulai running kan, seperti sepak bola kan mulai running lagi ya. Kita berharap aja semoga besok ada kelonggaran sehingga kita bisa menggelar. Tapi sih saya optimis tetap bisa running tahun ini. Tetap ya Om ya. Berarti Om Pur tetap semangat nih ya. Oh iya. Jangan sampai kendor nih. Oh iya. Ya kan? Jadi bagi kami itu kan sebetulnya kalau bagi saya sendiri ya, saya kan sebetulnya tidak memposisikan itu seperti EO bukan. Jadi tidak serta-merta kita mencari keuntungan itu tidak kalau saya. Jadi saya itu apa ya, ada kepuasan aja. Jadi boleh dilihat lah kalau saya kira budgetnya bersama KBB sama GCC itu. Dengan seperti itu mesti 40 juta lebih ya kalau dikeluarkan Bapir, mungkin akhir-akhirnya saya hampir 50-an mesti habis di situ. Sehingga kalaupun ada pun sedikit. Jadi apa ada kepuasan batin di diri saya loh. Puas ya. Iya, anak-anak. Iya, kita bisa selalu improve sehingga nanti apa itu orang itu selalu ya ada beda aja kalau kita lomba itu. Jadi apa ya namanya ya? Soulnya itu beda. Iya. Gitu. Ya karena kan Om yang ngebangun sebenarnya dari awal. KBP sendiri kan nggak mungkin ada kalau sebelumnya Om Pur nggak ngebuat sih kalau menurutku. Kalau dulu sih KBBY itu kan Mas foundernya ya dulu ya. Itu kan sering ngobrol juga emang kita barengan dulu. Saya memang posisikan bahwa kami memang balapan. Jadi kalau menang ya menang, kalau kalah ya udah nggak dapet apa-apa, saya bilang seperti itu. Dari awal saya memang seperti itu. Jadi
dari awal memang kita sudah ada komitmen sebetulnya. Tapi nggak ada saingan event kan sama KBP? Enggak. Kita saling support ya. Iya, kita saling support, nggak ada. Sampai KBP motong nggak Om? Hah? Kita itu ngadain balapan tahun ini selalu di hari Sabtu. Oh iya. Biar apa? Biasa. biar kita bisa ketemu sama Om Pur dari Minggu. Ya, kita support sampai sejauh itu buat mantap, luar biasa GCC ini. Pokoknya jangan sampai ada persaingan event kan karena kita di sini keluarga. Betul. Om Pur kan juga salah satu dari keluarga besar Pushbike Tour Jakarta. Sama ya. Kalau saya juga memandangnya KBP kan juga sebagai mitra, jadi kita juga belajar apa yang kurang di GCC saya ambil dari KBP. Jadi tidak ada persaingan bla bla persaingan nggak ada ya. Toh pesertanya juga itu aja itu aja. Ya. Jadi kalau dari kami sendiri kan sudah tahu bahwa plot peserta itu paling ya segitu, paling itu ya kadang-kadang bisa over, kadang-kadang sudah ada, jadi tidak ada persaingan, saya tidak ada. Nggak ada ya. Om ada yang nanya-nanya nih. Tadi aku coba share Q&A gitu di Instagram. Ada kayak gitu juga. Ada beberapa yang nanya nih Om. Oke, boleh. Jadi saya wakilkan bertanya di sini aja ya Om ya. Boleh. Mana nih? Oke. Yes. Pertama itu dari Om Bramatia Catur. Nih, GCC kapan lanjut lagi nih Om? Iya. Oke. Tadi udah dijawab ya? Udah jawab ya. Kita kan Om GCC akan lanjut di bulan Maret ya. Maret awal itu ya. Udah awal Maret ya. Tanggalnya mah belum tak share karena saya masih menunggu PSBB-nya. Masih rahasia loh ini. Ketika PSBB, tapi awal Maret kita awal Maret ya. Awal Maret. Vendor-vendornya sih sudah komunikasi sudah ready. Oke, ini ada dari Mama Racing nih Om. Mama Racing. Om Pur tetap semangat. Oh iya. Jangan kasih kendor nih Om. Oke, saya tanya semua yang ada di sini nih. Oke, ya siap. Om Pur, pernah nyobain maem tahu kuning belum? Kalau pernah, suka atau enggak? Ini dari Irham, Om Irham dari Malang ini Om. Udah pernah belum Om makan tahu kuning ini? Belum ya. Belum ya. Tahu udah pernah. Tahu putih. Semarang apa tahu Semarang? Tahu Semarang tahu bakau ya. Itu malah saya belum tahu itu. Tahu bakau ya. Semarang itu. Oh berarti gini aja Om, ini Om Irham besok harus bawain kita ini. Oh boleh. Jadi Om Irham tanggung jawab nih yang nanya-nanya nih, besok tolong dibawain. Iya nanti boleh kita kasih support iklan. Ada dari BTA Galeri nih Om. GCC itu kepanjangannya apa Om? GCC itu kan kalau bahasanya karena kru kita kan cowok semua. Jadi GCC itu gabungan cowok cakep. Woi, gabungan cowok cakep, boy. Ini kayaknya baru di sini nih Om Pur ngomong nih. Enggak. Oh, enggak ya. Itu kalau GCC itu kan sebenarnya kita bangun dulu dari desa saya. Nama saya desa Ganjuran. Oh, Ganjuran. Ganjuran namanya. Saya pikir serius. Gabungan cowok cakep. Jadi Ganjuran Cycling Community. Oh, Ganjuran sirkuit. Cycling. Cycling. Cycling sepeda ya. Cycling community. Ya, betul. Jadi GCC kepanjangannya Ganjuran Cycling Community. Ya, jadi dulu kami bangunnya dari saya bangunnya kan dari situ. Belajarnya membuat event, mengemas event memang dari Ganjuran. Dari Ganjuran situ sirkuit ya. Ganjuran yang tak pakai percobaan. Wah, perjuangannya dari situ semua ya. Ini ada lanjutan pertanyaan nih dari INVS Garasi. Oh, ini mah nanya buat Dastan. Kenapa Mas Om Pur, kenapa si Dastan kok ganteng banget Om? Ini harus dari Om Pur nih. Soalnya dia sering ikut GCC mungkin ya. Tuh, makanya kalau mau ganteng ikut GCC terus itu ya. Enggak, memang dia udah dia ganteng sejak lahir. Ganteng sejak lahir. Ini ada pertanyaan lagi dari Kido Kenzi. The King Kido. The King. Tapi ini kalau suruh nyeritain dia kayak kepanjangan satu kata aja kali ya. Iya. Sosok Kido Ricci di mata Om Pur itu seperti apa? Oh iya. Satu kata aja Om. Oh, The King. Ya. Berarti kamu rajanya Pushbike dong. Iya, soalnya kita beli julukan The King. The King ya. Besok kalau ngomongin kamu bapakmu datengin ke sini. Ivi. Dari Ivi kan. Ivi nasi padangnya. Selera Minang. Oke. Pak Ade kangen Ivi ya. Saya juga kangen. Kita tetap pasti akan jalan aja. Oh, pasti akan ketemu Vi, tenang aja. Terus dari Jaim Puts tadi udah dijawab Om, kapan GCC mulai lagi? Kita mulai Maret ya. Iya, mulai Maret. Terus dari Pratika Indah,
Apa yang jadi inspirasi Om Pur buat semangat bikin event anak-anak? Oh, saya emang dulunya ini tak ceritain dulu ya. Saya itu dulu sebelum membangun GCC kan saya dulu sering ngikut apa itu mengajak ngantar anak saya lomba BMX. Oh, si Little Rabbit. Oh, Little Rabbit itu dari Jawa, apa itu dari Jawa, ujung Jawa ini udah saya kunjungi, walaupun balapannya itu sangat tarkam saya datangi. Oke. Karena saya ingin merasakan apa sih yang apa itu balapan itu seperti apa, seperti apa. Sehingga terus ada apa itu yang berapa yang kurang tuh coba saya gabungkan di GCC. Pertanyaan terakhir nih kan. Dari Farhan Aang dari Malang nih Om. Om Pur kapan bikin GCC di Malang? Sebenarnya tahun ini sudah kita rencanakan. Kita tinggal nanti nge-mix jadwal aja dengan teman-teman Malang yang kosong yang mana nanti. Berarti kita udah bahkan ke sana ya. Di mix venue siap, kita langsung datang bawa satu truk. Asik. Karena seluruh properti saya bawa semua dari Jogja biasanya. Oh, jadi nggak dari sana ya? Bawa properti sendiri ya dari Jogja. Kita dari sini. Jadi jawabannya pasti akan ada GCC di Malang. Ya, saya bawa. Tinggal nanti kita nge-mix saja karena slotnya itu hanya 4 kalau nggak salah setahun ini tuh luar kota itu. Oh gitu. Ya udah pasti dari Wonosobo datang lagi. Wonosobo, Malang, yang lainnya rahasia apa? Ya itu mungkin Jawa Barat. Sama Jawa Barat. Ada, ya Jawa Tengah ada. Oke. Om Pur. Terima kasih banyak nih udah ngobrol-ngobrol di sini nih. Ya kan? Oke. Intinya kita semua kangen lah sama Om Pur. Semoga urusan Om Pur semua dilancarkan ya Om ya. Amin. Tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan lagi. Salam dari teman-teman Pushback Indonesia untuk Om Pur. Terima kasih. Cukup gitu aja Om. Thank you ya Om ya. Ya, terima kasih banyak.